Analisa kasus AC24 Bapak Indriawan Wicaksono. Baik Bapak, saya Fitri mau konfirmasi terkait analisa kasus yang tadi pagi Bapak kerjakan. Mau cek sempat Mbak piye Mbak? Iya, enggak mau nanti diceritakan di sini ya. Aku mau cek sempat tak kecamatan ya. Enggak apa-apa ya. Nggih. Waktu ini kok cepat banget. Itu tadi sudah 90 menit Bapak. Iya. Jadi ini ya, Bapak kan tadi sebagai Direktur Perencana dan Pengendali Proses Bisnis ya. 90 menit tadi. 90 menit, iya betul tadi. Tadi Jadi kan Bapak tadi kan sebagai Direktur ya Bapak, Direktur Perencana dan Pengendali Proses Bisnis. Nah, di sini ada beberapa persoalan 4 bagian ya yang harus Bapak pecahkan. Nah, yang pertama itu 3 masalah utama yang di perusahaan daerah Banyubening. Nah, itu 3 masalah utamanya apa Bapak? Seingat saya Nanti sekilas saya konfirmasi ini yang ditulis juga. Itu kan pertama tanahnya berkapur ya. Lek menurut saya. Menurut saya ya, yang di data itu, juga. Langsung tenaga kerja. Tenaga kerja itu kan yang bersertifikasi masih sedikit. Lah ada ketentuan yang mengatakan harus bersertifikasi. Nggih. Langsung yang ketiga nopo, Pak? Yang ketiga ini Bapak. Ngawur ini. Karena ini limbah. Ya, industri. Ya, itu limbah ya. Ya, wis itu. Ya, wis. Diselesaikan satu-satu nggih. Iya. Ya. Untuk yang berkapur, itu saya itu kan untuk jangka panjang. Tapi kalau untuk sekarang kan masih bisa digunakan. Ya, kita untuk mencari solusi itu, untuk mencari daerah lain itu kan ada berapa tempat, Mbak? Ya, itu menggunakan tenaga ahli, ya, tenaga ahli terkait geo listrik atau apa itu apa ngecekan itu loh untuk itu kan dibor toh Mbak, mencari sumber air lain lah, sumber baru itu mungkin seperti itu Mbak kalau terkait itu. Jadi masalah yang pertama itu untuk topografi kotanya kan tanah berkapur ya. Tapi kalau untuk jangka yang panjang itu memang tidak layak untuk dikonsumsi. Kalau menurut saya itu untuk penyelesaian masalahnya adalah itu cari sumber yang baru ke depan, tapi masih jauh. Tapi kalau untuk sekarang, kalau jangka pendeknya Bapak, rencana jangka pendek. Jangka pendeknya itu kan banyak industri toh. Itu pengolahan daur ulang limbah itu bisa Mbak, tapi di situ saya nggak sempat nulis deh. Iya. Itu cuma 40% lah, kan seperti itu. Jangka pendeknya seperti itu untuk pengolahan. Saya sambil ngetik ya Bapak. Ya, pengolahan daur ulang limbah industri. Kan seperti itu. Jangka itunya yang jangka panjang tadi seperti itu, Mbak. Kalau yang ini Bapak sertifikasi. Sertifikasi itu kalau di situ itu kan terkait anggaran kan tidak ada. Ya, anggaran kan tidak ada, tapi diwajibkan sertifikasi. Sepemahaman saya seperti itu. Itu kita kasih waktu bagi karyawan untuk bisa memenuhi sertifikasi dengan dana swadaya, misalnya sampai 1 tahun. Berarti dari mandiri swadaya sampai 1 tahun untuk mencukupi untuk memenuhi sertifikasi. Nah, setelah 1 tahun kita lihat data masih kurang atau tidak terkait karyawan yang bisa memenuhi itu. Langsung misalnya Mbak, misalnya tidak ada, kita buka lowongan, tapi dengan persyaratan karyawan tersebut sanggup untuk mengikuti pelatihan dengan dana swadaya seperti itu. Nah, ini kan ada juga langkahnya Bapak itu koordinasi dengan kepala daerah membuat peraturan terkait apa enggak sih? Ini perda atau pergub kewajiban industri pengolahan limbah. Kalau yang pengolahan limbah itu kan yang pengolahan limbah cuma 40%.
Ya, itu membuat peraturan terkait untuk perusahaan baru, pabrik baru yang mengurus izin itu harus berkomitmen untuk pengolahan limbah. Itu kan selain berkapur tadi kan juga limbah itu toh Mbak. Menurut saya itu ada perda terkait pembuatan apa Mbak, komitmen dari perusahaan untuk mengelola limbah. Terus kalau tidak ya tidak dikeluarkan izinnya. Biasanya kan namanya swasta itu legal, no izin ya gak berani loh Pak. Seperti itu. Monggo Mbak Amin. Lalu saya lanjut ya Bapak. Siap. Terkait usulan program jangka panjang bagi SDM yang di PDBB itu seperti apa Bapak? Usulan program dari Bapak terkait pengembangan jangka panjang SDM-nya. Di sini ditulisnya Bapak tenaga teknis mengikuti BIMTEK kayak gitu-gitu. Ya, tenaga teknis kan bisa mengikuti BIMTEK toh Mbak. Mengikuti BIMTEK, kayak mentoring, mendatangkan e-learning, misalnya dana enggak ono. Langsung terkait jangka kedepannya bisa melibatkan tenaga lokal Mbak. Misalnya untuk, tapi nggak tak tulis di situ. Untuk kelestarian lingkungan itu melibatkan tenaga lokal, misalnya untuk pengawasan pipa bocor. Itu kan juga mengganggu lingkungan juga dong. Itu nanti kan banyak misalnya kolaborasi dengan pihak lokal atau masyarakat. Itu ke depan loh, misalnya sekarang pun misalnya itu kan masih belum ada, saya bawa aja tadi kan cuma tenaganya masih di internal saja. Berarti gimana pengembangannya kalau tidak ada dana melibatkan tenaga lokal atau masyarakat untuk pengawasan pipa bocor? Iya, contohnya salah satunya itu. Seperti itu. Kalau programnya sendiri Pak apa aja? Iya, mesti BIMTEK yang sudah direncanakan dari awal Pak, otomatis melalui BIMTEK itu perencanaan dari awal itu harus ada kayak BIMTEK bagi tenaga teknis kan seperti itu. Nah, perencanaan BIMTEK-nya ini siapa yang buat perencanaan? Ya nanti otomatis untuk ke depan toh ini kan kalau kan jangka panjang. Kalau sekarang kan ya tadi itu aja programnya apa tadi ya, wis gak usah dibaleni lagi ya. Yang jangka pendek lah, jangka ke depan kita bisa berkolaborasi Mbak. Nggih. Terkait apa tadi pertama kolaborasi dengan masyarakat, SDM jangka melibatkan masyarakat terkait pengawasan pipa bocor dan lain-lain seperti itu. Langsung terkait teknis. Kolaborasinya bagaimana Pak? Kolaborasinya melibatkan misalnya di lingkungan A, B, C kan gitu teman. Ya kita kumpulkan, kita buat tim kan seperti itu. Kita petakan mana-mana saja aliran pipa atau jaringan lah kok jaringan pipa yang di mana saja lah kita libatkan misalnya dengan Karang Taruna atau apa kan seperti itu Pak. Untuk pengawasan pipa bocor langsung ini kedepannya ya? Kedepannya Pak. Sekarang kan mepet ya wis itu tadi ya. Terus apalagi Pak kolaborasi dengan masyarakat selain tadi ini kan melibatkan yang contohnya di lingkungan A, B, C nanti dibuat tim dengan itu masyarakat mana saja aliran pipa bocor terus apalagi nih itu yang untuk masyarakat. Tapi kalau untuk internal kita BIMTEK pertama BIMTEK, yang kedua itu kita bisa kerjasama dengan PDAM yang lain Pak terkait translate transfer knowledge itu dengan PDAM lain. Nah, itu aja kurang. Caranya transfer kita buat
kerjasama PKS. Kita buat PKS dengan PDAM yang sudah grade-nya misalnya ini C, cari yang grade-nya di atasnya. Ini tadi kan disebutkan yang Bali Bening ini ada peringkatnya kan ada beberapa PDAM. Nah, itu Bapak transfer knowledge-nya kira-kira dengan yang di atasnya. Nggih, saya enggak sempat maca wis terus terang, Mbak. Wis aku wis sampean seneni enggak apa-apa wis aku. Wis ngakoni, Mbak. Waktu ini wedi entek, tiba suara kejawab ngawur. Tapi ya mek gambaran umum ngono-ngono lho, Mbak, maksudnya, Mbak. Anak ditakoni ngene sik iso mikir, Mbak. Nggih. Tulis Aduh. Wis kok wis bijine sak karo sampetan, Pak. Jadi nanti transfer knowledge-nya dengan PDAM lain membuat PKS seperti itu. Perjanjian kerjasamanya seperti apa bentuknya? Ya, misalnya terkait dengan keilmuannya apa teknisnya otomatis toh, Mbak. Kan seperti itu. Kita perkuat di SDM-nya, Mbak. Kalau aku sing repot kan orang anggaran itu lho, Mbak. Repot aja. Itu kan orang kolaborasi, kemitraan, kerjasama, yo gak ketemu. Lek nurut saya loh. Tapi lek nurut sampean gak doang. Wis iku ngono, Mbak. Lek ora diakali seperti itu gak kena. Mumet aku sampean. Kok soal kok ngadang-ngadang ngono sakjane ora ono lho, Mbak. Ngono aku wis biasa ngurusi PT. Saya lanjut ya Pak ke bagian 2. Nah tadi di bagian 2 kan Bapak diminta membuat strategi pengembangan bisnis untuk mencapai target-target di PDBB. Nah sebutkan juga diminta untuk menyebutkan pihak yang terlibat. Pertama kan strategi pengembangan bisnisnya apa Pak? Yaitu tadi kolaborasi, kemitraan, langsung strategi bisnis. Misalnya terkait tarif, itu tapi oke nih Mbak ya. Terkait tarif ke depan kalau bisa itu tarif bertingkat. Seperti apa itu Pak? Tarif bertingkat itu misalnya untuk pengguna air yang paling banyak itu berarti bayarnya lebih oke. Tapi yang sedikit disubsidi. Pengembangan bisnisnya seperti itu. Jadi nggak sama ya tarifnya antara yang banyak sama ya harus ada pencatatan dari petugas kita terkait semakin banyak berarti boros ya malah ditambahi ya nanti skemanya seperti apa dan pokoknya gambarnya umumnya seperti itu. Aku sang gosok Mbak ya. Sing salah mah kan gosok ya. Ya aku isin aku Mbak, terus isin aku. Enggak Pak, enggak ada yang salah. Itu aku jenis. Terus yang lain Pak strategi bisnisnya? Sudah targetnya apa dulu? Target PDBB otomatis meningkat. Bapak pahami tadi. Otomatis bisnis yang otomatis keuntungan toh, Pak. Minimal bisa menghidupi perusahaan tersebut. Lah itu kan blue toh, Pak. Kan seperti itu. Tidak tergantung dana itu tidak tergantung pada pemerintah daerah toh. Targetnya berarti untung ya. Keuntungan. Minimal bisa membiayai perusahaan. Itu targetnya ya. Ya. Terus caranya Bapak yang pertama membuat tarif bertingkat tadi. Ya, skema tarif bertingkat. Terus apa lagi? Langsung ini biar untung. Ya, dan targetnya Bapak keuntungan bisnis. Oh iya. Biar untung itu apa meneh Mbak ya? Si Mbak ambek mikir. Ya. Orang tahu jadi direktur itu loh. Monggo Pak. Apa ya? Sing nisori apa Mbak? Bawahnya itu langkah-langkah untuk mencapai strategi pengembangan bisnis di masing divisi. Jadi divisi ini Bapak buat sasarannya, langkah-langkahnya, batas waktunya tadi.
Oh gitu ya. Jadi ke sini dulu. Mulai dari targetnya kan Bapak nangkepnya ini untung, agar untung minimal bisa membiayai operasional perusahaan. Nah, caranya untuk capai target tadi buat skema tarif. Kita publikasikan terkait melalui media sosial, flyer-flyer terkait keberadaan PDAM untuk membuka jaringan-jaringan yang belum dibuka, kan seperti itu. Otomatis lah wis pakai pelanggan wis untung wis ngono ya wis Pak ya. Wis ngono. Ndek mikir asline Pak, aku wis terus terang Pak. Wis sampai biji sak karep sampean. Sumet. Itu kita publikasikan terkait keberadaan itu. Langsung itu yang kedua, kita tonjolkan pada kualitas. Tanpa penyemparan atau apa, dengan kita lakukan tes laboratorium berkala atau secara berkala, 3 bulanan, kualitas air terkait bakteri bakteri E. coli kan gitu. Kita langsung dari itu, kita misalnya ya di kantor itu kita buat tim medsos. Kegiatan kita itu selalu kita publikasi melalui IG kita, Facebook. Iki kan tapi wis gak apa-apa. Facebook. Iya wis sampean tulis ya. Wis bener wis tau. Gitu Pak. Terkait kegiatan-kegiatan itu kita publish agar masyarakat tahu. Ya minimal memang saat ini masih perlu perbaikan itu. Nah, misalnya kayak tadi kita rutin melakukan cek laboratorium kan, air itu kan tidak selalu mesti kondisi bagus loh, karena terkontaminasi apa kan seperti itu. Kita itu setelah itu langsung kegiatan misalnya pipa bocor, pipa untuk pengawasan itu kita juga pengawasan itu kita sampaikan bahwasannya ya semua kegiatan misalnya untuk tim A, B, C itu kita sampaikan misalnya ya informasi lah kepada masyarakat bahwasannya kegiatan PDAM itu kalau bisa diakses masyarakat lah. Seperti itu. Kita adakan podcast juga enggak apa-apa. Bisa di kantor, bisa di lapangan terkait kualitas air, misalnya feedback dari masyarakat pengguna atau apa untuk meningkatkan kualitas podcast terkait dengan pengguna air itu langsung terkait juga tujuannya podcast ini agar ya masukan misalnya dari masyarakat, pelayanannya misalnya kurang, kualitasnya kurang juga, kita dari situ melakukan perbaikan. Langsung misalnya dari internal juga diadakan podcast bukan nggak apa-apa, misalnya terkait adanya promo jaringan baru atau apa informasi lah, media informasi. Jadi podcastnya ini bisa dengan masyarakat eksternal maupun semuanya, semua pelestari lingkungan juga. Ya Bapak salah kok. Ya itu yang salah. Enggak ada salah. Seperti itu Mbak. Terus ini kan ada publikasi media sosial, ada podcast. Ini kan hal baru ya Pak ya. Untuk di PDAM. Ya itu di situ enggak ada. Nah, itu caranya Bapak kan pasti kan orang-orang di situ hal baru. Gimana caranya biar orang-orang di internalnya Bapak sendiri mau? Kita biasakan terkait kegiatan-kegiatan terkait pelayanan publik itu kita informasikan terbuka gitu loh Pak. Kita biasakan dari karyawan sendiri lah. Maksudnya seperti itu. Kan hal yang baru bagi masyarakat. Lah,
misalnya untuk pelanggan yang datang kan gitu toh Mbak, kita buat kayak apa spanduk-spanduk terkait program-program kita kan gitu toh Mbak. Lek manual saja kan kadang-kadang orang jenuh. Kalau sekarang kan semua kelihatannya sudah punya HP toh Mbak. Masyarakat semuanya lah. Lek manual kurang. Ini kan yang Bapak sampaikan semua itu kan suatu hal yang baru ya bagi masyarakat. Selain masyarakat kan terutama internal Bapak, SDM yang ada di dalam mulai dari skema tarif, publikasi, podcast, terus pengecekan tes lab secara berkala, mungkin itu kan hal-hal yang baru di internalnya PDB ini tadi. Nah, kira-kira bagaimana sikap internalnya Bapak menghadapi target dan strateginya Bapak? Kita sampaikan terkait kekurangan-kekurangan PDAM saat ini. Ya, untuk perbaikan kita adakan diskusi, rapat, kan seperti itu. Diskusi, rapat, langsung setiap pertemuan kita sampaikan. Sebenarnya kita mapping dulu Pak, permasalahannya apa kan seperti itu. Otomatis internal saja sudah paham, kita mulai dari diri kita sendiri lah ya. Seperti itu. Permasalahannya seperti ini, solusinya seperti apa, tapi didiskusikan, tidak serta-merta pimpinan itu mengambil keputusan sendiri. Sebenarnya akan seperti itu. Berarti ini nanti Bapak lakukan untuk tahu masalah sebenarnya akan mapping bersama tim. Iya, mapping bersama internal dulu. Internal kira-kira problemnya apa? Langsung untuk meningkatkan keuntungan atau laba seperti apa, kita sebenarnya ya harus rapat diskusikan seperti itu. Lek nulis tapi memang ya ora mungkin harus. Iya. Wis Ini disampaikan biar saya. Lek aku izin Mbak ini memang. Aduh lek mau. Jadi mapping masa dengan internal diskusi, cari solusi bareng-bareng. Ya, kita buat tim, kita pembagian tugas ke tim kan seperti itu. Oke. Langsung tim itu harus memiliki tanggung jawab terkait tusinya masing-masing kan seperti itu kan. Nanti kalau seperti itu misalkan si A pegang wilayah sini, nah, setiap hari laporan atau apa baik itu misalkan jauh gak bisa ya sekarang media kan Zoom bisa rapat atau apa kan seperti itu misalnya pemberian pelayanan 24 jam misalnya ada keluhan di masyarakat ini harus datang atau apa program kayak aplikasi cepat darurat atau apa kan seperti itu Mbak, kita buat nanti seperti itu. Yang penting kan kualitas pelayanan prima aja Mbak ya. Berarti ini caranya Bapak biar terpenuhi target tadi internalnya melakukan pelayanan prima. Lah tapi kita di breakdown pelayanan primanya seperti apa iya, dengan tim. Iya dengan tim. Seperti itu Mbak. Lah tim nanti menyampaikan ke masyarakat. Kan juga bisa lewat desa, kecamatan, kan seperti itu Mbak. RT, RW gitu Mbak. Kita bikin spanduk misalnya bagi yang tidak di kecamatan-kecamatan terkait dengan program-program kita, misalnya ada podcast seminggu sekali atau 2 minggu sekali dengan narasumber yang berbeda gitu. Untuk menerima masukan dari masyarakat. Tujuannya tetap meningkatkan pelayanan misalnya kayak tarifnya bertingkat, nanti otomatis sing kena punishment bayar otomatis mengurangi penggunaan paling menurut Jadi mikir Mbak sih sampean ngerti kenapa Mbak mikir. Nggih. Nah, ini kan Bapak di sini mungkin kurang detail ya masih umum. Saya nanti akan detailkan. Nah, Bapak kan sebagai direktur nih, kan ada beberapa divisi. Bapak punya 3 divisi, operasi, layanan, dan keuangan. Nah, sasarannya divisi operasi ini apa Bapak? Operasi itu berarti kan ke masyarakat ya? Iya, operasi kan lebih ke ini Pak, pelayanan. Teknisnya. Kan ada divisi operasi, layanan, dan keuangan. Nah, operasi berarti teknisi internal. Iya.
Kleru. San berani. Ya, ini Bapak sudah tulis terkait teknis, Bapak. Oh, teknis. Iya. Iya. Nah, ini targetnya apa, Pak? Divisi operasi ini. Targetnya setiap ada keluhan pelanggan itu kita harus standby lah. Standby terkait keluhan masyarakat. Pelayanan cepat lah, Pak. Kan kadang-kadang pipa bocor gitu kan sulit juga tuh, Pak. Tidak dibuat tim terkait khusus untuk menangani itu. Jadi targetnya ini setiap keluhan harus direspon. Harus direspon dengan cepat. Operasi. Caranya kita buat kayak aplikasi. Misalkan telepon, sekarang telepon ke Subandi, WA wis. Kan seperti itu nanti. Kalau yang WA banyak, Pak. Kita nanti kan kita buat koordinator di masing-masing wilayah. Itu kan 4 kalau nggak salah ya. 4 kecamatan atau apa? Iya. Ya, ini kan seperti itu, Pak. Jadi ada koordinator internalnya ya di masing-masing dan masing-masing wilayah. Iya, langsung sama melibatkan tadi masyarakat misalnya. Terus untuk target waktunya tadi kan langkahnya targetnya Bapak 1 bulanan kabel. 1 bulan. 1 bulan insya Allah kita buat tim, kita edukasi, sosialisasi bisa, Mbak. Jadi tim ini tugasnya melakukan edukasi. Kan apa lagi, Pak? Edukasi pada tenaga lain yang belum bisa atau sama masyarakat seperti itu terkait layanan loh ini. Operasi ya, itu kan internal. Intinya itu meningkatkan kualitas pelayanan. Untuk operasi seperti itu, Mbak. Lah, terkait misalnya SDM kurang, ya kita tadi kayak tadi ya wis ya, kerjasama dengan BDM lain, langsung dengan swasta kan seperti itu. Kolaborasi kerjasama dengan sistem kerjasama tadi lah, bisa seperti itu. Kalau divisi layanan, Pak, targetnya apa? Kan divisi operasi tadi, operasi kan lebih ke internal ya, teknisnya. Kalau divisi layanan targetnya apa? Layanan itu berarti menambah jaringan. Kuno salah. Kita bisa membuat proposal. Jadi ini kan di sini tuh dijelaskan kalau direktur operasi itu tugasnya mengurusi operasional perusahaan, terus memelihara instalasi produksi sumber air, koordinasi perencanaan evaluasi. Terus ada lagi kan yang layanan, ini lebih ke hubungan pelanggan atau humas. Ya humas. Ya itu tadi berarti kita servis, memberikan servis terbaik bagi masyarakat dengan program baru, misalnya kayak pasang jaringan dapat bonus atau apa gitu, memanfaatkan kayak momen-momen Agustus atau apa ngono-ngono itu bisa toh, Mbak, oleh bonus. Berarti targetnya nambah jaringan, nambah pelanggan. Nambah pelanggan dengan jaminan layanan kualitas. Layanan kualitas seperti itu. Caranya gimana, Pak? Caranya ya itu kita terkait layanan kita tingkatkan, kita tingkatkan langsung kayak menjaga kualitas air toh, Mbak ya. Caranya ya dengan tadi kayak melakukan uji lab ngomong itu.
Langsung apa? Ini yang pertama Bapak lakukan layanan ditingkatkan. Cara meningkatkan layanannya menjaga kualitas air, melakukan pengujian lab. Terus apa lagi? Langsung. Itu cara yang langkah pertama meningkatkan layanan. Meningkatkan layanan itu ya. Servis misalnya ada layanan langsung direspon gitu loh Pak. Misalnya ada keluhan bocor tahu kok langsung ada respon dari tim. Seperti itu. Terus yang targetnya sama 1 bulan semua. Kita evaluasi nanti 1 bulan itu dengan adanya layanan cepat, layanan baik itu kita Pak, ada tambahan enggak pelanggan? Kita evaluasi nanti. Dengan melakukan itu dievaluasi 1 bulan. Misalnya saiki masih 1.000 ngono ya, ono tambahan apa ora kan ngono, gak apa-apa to, Mbak. Terus yang terakhir ke divisi keuangan, targetnya apa, Pak? Keuangan otomatis untuk meningkatkan pendapatan. Caranya nggak tulis ya, tak ngomong nggak Mbak ya. Misalnya kita mengajukan proposal ke pusat, itu kan ono program air bersih atau apa itu kan bisa toh Mbak. Aku nggak tulis tapi ya, mau nggak angen-angen ya, tapi kesuwen. Program air itu kan ada pemerintah pusat itu memang ada bantuan hibah. Mengandalkan itu langsung swasta dengan sistem kerjasama juga. Terus apa lagi Pak? Hanya bukan proposal ke pusat, kerjasama dengan swasta. Langsung dengan kayak. Ini yang melakukan divisi keuangan. Sajane itu Pak. Lek divisi keuangan ya jane ngumpulin duit tok lek keuangan ini kan. Jadi berarti yang melakukan divisi awal. Sajane itu untuk operasi atau layanan? Operasi. Saya ganti di sini. Iya, operasi Mbak. Lek keuangan ya ora ngono, Mbak. Iya, Mbak, ya lek keuangan cek talah. Sampe kayak bocor titik. Kok tak kembangno. Lek sing aku bingung, Mbak. Keuangan ini apa ini? Berarti kan lek untuk ganti rugi toh, Mbak. Apa kira-kira Pak? Ya di sini Bapak tulis meningkatkan pendapatan, caranya BIMTEK terkait keuangan. Lah iya otomatis kan lek keuangan sajane lek koyo nang kantor ya keuangan iki bendara yo nrimo ora mek ngono tok to, Mbak. Lah napa kok ditakokni ngono, Mbak? Jane kan mek nrimo tagihan anu mek ngono tok ta. Bingung aku. Ono ditakokni lho. Mbok lek sik no loro sik pantes, Mbak. Lek iku ya BIMTEK keuangan terkait dengan tertib administrasi itu berarti iso nanggeni pemungut iso ke konsumen ngawur Mbak tapi judul syareke ngawur ojo bisa ke pemungut bisa ke konsumen pelanggan pemungut itu penagih ya petugas penagih ngono sik rada keren Mbak. Tidak kepala dinas Pak Angel. Tapi orang mungkin pertanyaan Angel ini kepala dinas. Petugas penagih bisa ke konsumen, pelanggan cek rada keren. Apa meneh Pak? Wis ngono. Lah keuangan fresh ngono, langsung nanti dievaluasi pembukuan akhir tahun nanti diapakne meneh. Nah, ini kan Bapak bikin target sama langkah-langkah ini kan hal baru ya juga ada yang maksudnya perubahan untuk bawahan Bapak. Nah itu kira-kira bawahan Bapak gimana Pak? Maksudnya? Kan Bapak kan bikin target seperti ini. Harus ya kan? Ya pertama. Mungkin ada resisten atau enggak atau seperti apa? Resisten pasti. Tinggal pendekatan kita kasih pemahaman terkait dengan kita itu pelayanan pagi itu perlu adanya perubahan. Kalau monoton saja kelihatannya tidak ada
perbaikan kan seperti itu Mbak, melalui kayak diskusi-diskusi langsung kayak karyawan itu kan ono bagian lapangan kantor itu sesekali waktu kita ajak rapat-rapat di nonggeni pelanggan kan seperti itu toh Pak, nonggeni desa, di sumber air kan seperti itu. Diajak dialog semuanya diikutkan agar mindsetnya itu sama. Itu awalnya seperti itu. Lek menurut saya kok ngono Pak. Lek langsung teori tok nentang biasa. Iya. Intinya memunculkan ini ya. Iya. Awareness gitu ya. Kita awareness langsung brainstorming apa pengono iku kita kita minta ide semuanya, tidak untuk didebat dulu. Kan seperti itu. Setelah itu baru diskusi gitu loh. Dari itu otomatis namanya orang habis nonggeni PDAM itu kan minimal punya keahlian Pak. Kita mintai ide-ide. Dijak bersama, nanti terkait sosialisasinya kita bersama-sama. Ya memang tidak efektif ya untuk keuangannya. Bareng-bareng kan dianggap dulin lah kerjasama. Berarti ini Bapak mengumpulkan ide-ide para dari bawahan yang sudah pengalaman ya. Iya, pengalaman di itu. PDAM. Iya. Kan seperti itu. Nanti kita cari solusi bersama. Kita apa ya? Prioritaskan skala permasalahan. Caranya gimana? Ya itu tadi, permasalahannya apa, langsung ide-idenya menyelesaikannya seperti apa kan gitu toh Mbak. Diajak bersama lah. Berarti istilahnya Bapak jadi moderator lah ya, prioritas kira-kira ketika dalam rapat itu masalahnya apa yang mau didahulukan buat skala kita skala prioritas. Lalu kalau ada yang masih resisten kita edukasi pelan-pelan terkait penyelesaian masalahnya, ya kita ajak bicara lah kan seperti itu, kasih pemahaman. Pokoknya orang pokoknya lo ya, ngomongin pokoknya angel Mbak. Tapi kalau menghadapi orang yang pokoknya berarti kita sekolah nih. Apa? Sekolah nih. Kita sekolah nih. Kita kirim atau apa kan seperti itu. Oh ya di BAP lho Pak. Tahu di BAP sama? Belum. Yo ngene iki Pak. Baik Pak, lanjut ke bagian 3 ya Pak, terkait profil layanan yang tadi ada forum pelanggan yang dia menyampaikan itu surat seperti itu. Di sini kan pertanyaannya, jelaskan persoalan krusial terkait layanan terhadap stakeholder. Stakeholder itu kan bisa ke pelanggan atau ke atas, baik wali kota atau kemanapun. Terus dampak sosial yang ditimbulkan. Jawabannya apa jawabannya? Jawabannya Bapak salah. Persoalan yang saat ini cukup merepotkan pihak manajemen adalah dari LSM setempat yang melaporkan melalui koran. Ya wis. Lah. Nah, ini persoalannya apa Pak? Persoalannya kan karena wong ngurusi pelanggannya wis repot, ngurusi LSM kan ngono Mbak. Saya lihat tuh ya. Ya kita ajak bicara bareng LSM-nya, kita kasih pemahaman, nanti kasih kan keterbukaan informasi sekarang. Kita kasih paham terkait keterbukaan informasi, bahwasanya itu kan muncul, seingat saya nggih, muncul kayak isu atiswastanisasi atau apa. Seperti itu. Yang diangkat kan itu oleh LSM. Kita seperti itu, pendekatan kita
metodenya pendekatan pada LSM, juga kepada masyarakat. Caranya gimana pendekatannya? Kita undang bareng-bareng kan gitu aja. Kita undang dari berbagai stakeholder. Tidak kita ngundang dewi hitung berarti kan bayar kok wis ora menyelesaikan masalah itu. Dari konsumen juga kita undang, stakeholder semua lah, swasta misalnya kita sudah kerjasama kita undang. Kita sampaikan terkait dengan apa ya? Terkait dengan pelayanan kita. Memang itu kan memang bekerja sama dengan swasta toh Pak. Tapi kan tidak swastanisasi seperti itu. Maksudnya kita sampaikanlah apa adanya, keterbukaan. Intinya memberi edukasi gitu ya ke Ya, LSM dan masyarakat bahwa mensosialisasikan bahwasanya yang disampaikan LSM itu tidak benar gitu loh Pak. Tapi LSM-nya ono. Maksudnya nyangkal. Kan seperti itu. Kalau itu persoalan itu menurut saya persoalannya apa Pak? lalu strategi sudah ya, strategi mengatasinya duduk bersama tadi. Iya, duduk bersama diskusi. Lalu ini pihak-pihak yang dilibatkan sudah ya. Lalu kontribusinya Pak, kan tadi Bapak sebutkan ada stakeholder semuanya, mulai dari LSM, pelanggan, swasta, dan lain-lain. Lokal, okay. Nah ini kontribusinya masing-masing, pelanggan sebagai apa? Pelanggan otomatis meningkatkan income, meningkatkan pendapatan PDAM, kan seperti itu. Lalu, penak ngene Pak, aku Santa Koni ngono. Swasta otomatis memberikan dana bisa, alat bisa, dengan sistem kerjasama nanti 50-50 atau apa kan prosentase toh Pak, seperti itu. Kalau pusat nomor Pak, kasih Pak. Belum Bapak tuliskan stakeholder semuanya. Iya semuanya. Pusat ini apa? Alat-alat yang hibah alat untuk peningkatan kualitas, seperti itu. Pelanggan swasta pusat. Pelanggan swasta pusat, LSM, ormas, kita ajak semuanya. Nah itu kontribusinya apa? Kontribusinya itu bisa mengawal kegiatan-kegiatan kita, menyampaikan hal yang benar, tentunya seperti itu di masyarakat. Terus yang D ini konflik yang muncul dari pelayanan yang diberikan kepada pelanggan. Konfliknya apa ini? Isu swastanisasi. Ya, konfliknya itu soalnya lah. Kita solusinya ya kita sampaikan bahwasanya ini tidak ada swastanisasi. Kita apa Mbak? Kita sampaikan pelayan bahwa sosialisasikan bahwasanya itu tidak, tapi bersama dengan stakeholder semua. Baik, yang bagian 4 yang terakhir. Nah, tadi kan ada pelanggaran. Iya, pelanggaran. Strategi Bapak untuk mengatasi pelanggaran itu apa Pak? Pelanggarannya apa Pak? Kenapa Pak? Di sini pelanggarannya beberapa aspek dari keuangan, ada operasional, administrasi seperti itu. Nah di sini Bapak jawab menerbitkan SOP. Oh ya SOP lah, SOP Mbak. Ya SOP-nya namanya pelayanan publik itu kan ada SOP-nya. Okay. Harus sesuai dengan SOP, alur SOP harus diikuti, baik itu internal maupun pelanggan. Ini bikin baru atau pakai SOP yang ada? Kita bikin baru, disesuaikan dengan keadaan. Lalu langkah antisipasinya?
untuk meminimalisir pelanggaran tadi ya Bapak, kan Bapak udah buat SOP. Lalu untuk antisipasi agar tidak pelanggaran lagi apa? Agar tidak pelanggaran lagi kan ukurannya ya di SOP itu. Misalnya keluar dari SOP otomatis itu pelanggaran, kita tegur kan seperti itu. Misalnya karyawan kita tegur melalui teguran ada ringan berat seperti itulah. Jadi ini ya Bapak memperlakukan reward dan punishment. Iya, gitu. Di BAB. Lalu misalkan ini ada karyawan yang melanggar SOP ini sudah diberikan reward atau punishment tetap SPI kan gitu aja. Iya. Kan lele itu kan otomatis dong internal kan gitu. Iya. Oke, baik Pak, ini persoalan di bagian 4 sudah selesai. Ini analisa kasus saya konfirmasinya sudah selesai. Baik, nanti setelah ini akan ada wawancara lagi Pak terkait portofolio. Iya, apa-apa. Kemudian sama nanti ada LGD, tapi dengan asesor yang berbeda. Enggak sampai. Bukan Pak. Nanti dengan Ibu Mira. Keren nih Pak. Enggak. Tapi Terima kasih. ruangannya sini. Iya. Gitu ya. Nggih. Terima kasih Bapak. Pokoknya lah ya, soalnya Pak. Nggih. Gitu ya. Nggih, Bapak.